pertanyaan dari teman-teman wartawan Istana untuk Bu Siti dan juga Pak Luhut. Pertanyaan pertama, Bu Siti, ini bagaimana strategi pemerintah untuk menyelesaikan distribusi lahan untuk perhutanan sosial? Dan ini sebenarnya berapa luas lahan yang sudah siap digunakan perhutanan sosial di Bank Tanah? Kemudian yang kedua, mengenai pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS ini yang diminta oleh Presiden, ini skema apa yang disiapkan dari KLHK atau dari pemerintah khususnya? Kemudian juga yang ketiga, apa hambatan dalam distribusi lahan perhutanan sosial? Kita ketahui bahwa sekarang ini Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah kemudian aturan perhutanan sosial yang masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa mendorong percepatan distribusi? Bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi ini Bu Siti dan juga Pak Luhut, ini terkait dengan sisa 8 juta hektar lebih lahan yang belum dimanfaatkan. Adakah timeline pendistribusian dan pemanfaatannya sampai 4 tahun ke depan dan di mana saja ini sebaran lahan tersebut? Kemudian pertanyaan terakhir terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, perintah khususnya terkait dengan aspek lingkungan, apakah kemudian ada jaminan pemerintah bahwa undang-undang ini tidak menimbulkan potensi eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya alam? Sekian pertanyaannya, Bu Siti dan Pak Luhut. Terima kasih. Saya pikir ya apa jawabannya udah ya. Itu Undang-Undang Cipta Kerja itu kan banyak sekali saya pikir membantu kita untuk meluruskan hal-hal yang tidak lurus. Jadi saya pikir model yang dibuat di Humbang Hasudutan Sumatera Utara itu bisa nanti akan kita replika ke tempat-tempat lain. Tentu tidak semua serta-mertakan sama, tapi apapun yang kita lakukan itu harus ada benefit ekonominya kepada masyarakat. Dan itu yang kita lihat sekarang, Presiden lihat kemarin di Humbang Hasudutan itu dampaknya sangat besar. Karena memang kita di samping bicara menyiapkan lumbung pangan, memang kita mungkin berpuluh-puluh tahun tidak pernah membuat seperti ini dengan menyertakan rakyat, di mana rakyat nanti seperti Humbang itu hanya 20% miliknya investor, yang 80% adalah dimiliki oleh rakyat yang dibagi 1 hektar per keluarga, dan itu bisa menciptakan saya kira hasil yang baik, di mana mereka tidak boleh memperjualbelikan tanah itu, tapi bisa memberikan pada keturunannya, dan kemudian dia hanya untuk pertanian. Jadi saya pikir itu akan membuat Indonesia swasembadanya ke depan dalam berbagai macam hortikultur akan bisa jalan. Itu saya pikir dari saya, mungkin Bu Siti yang lebih detail, silakan Bu. Pak Menko, kawan-kawan Press Club Istana yang saya cintai, jadi saya ingin dari yang terakhir bahwa apakah Undang-Undang CK ini 11/2020 tidak akan menimbulkan eksplorasi. Di dalam rancangan peraturan pemerintahnya, walaupun sih sebetulnya di undang-undangnya, di pasal-pasalnya juga udah nyangkut ya, udah ada cantolannya, bahwa prinsip kehati-hatian di dalam lingkungan itu ada sebetulnya. Karena prinsip-prinsip dari undang-undang lingkungan yang ada itu tidak diganggu, yang dibetulin adalah prosedurnya. Lalu secara praktek bagaimana? Secara praktek untuk tidak menimbulkan overeksploitasi ataupun kerawanan lingkungan, itu beberapa instrumennya itu masuk sebetulnya sebagai instrumen kontrol. Pertama, kalau ada program, ada instrumen kajian lingkungan hidup strategis. Jadi dilihat dulu nih, ini secara aspek lingkungannya bagaimana, strateginya bagaimana, kebijakannya bagaimana, rencananya apa, programnya bagaimana, koherensinya dengan lingkungan lalu seperti apa. Itu namanya instrumen KLHS. Ada lagi, dan kita akan terapkan teknisnya nanti di PP, yaitu batasan ataupun instrumen kontrol daya dukung daya tampung.
Jadi setiap ekosistem, setiap landscape itu punya daya dukung daya tampung dan itu ada cara untuk mengukurnya. Ini juga instrumen untuk kontrolnya. Dan kalau kita lihat pendekatan dari konsep perizinan berusaha kan adalah terutama di standar. Maka penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria itu juga kita pakai sebagai instrumen. Dan yang terakhir tentu law enforcement. Sebagai Menteri Lingkungan, kami di Kementerian Lingkungan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendevelop kelembagaan untuk pengawasan dan pembinaan pengawasan yang berlapis. Jadi mulai dari pengawasan Direktorat Jenderal, kemudian pengawasan oleh badan standar dan instrumen, dan lalu kalau masih kacau juga kita ke Gakum begitu. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana pelaksanaannya teknis gitu. Kemudian soal 12,7 juta hektar dan bagaimana strategi pencapaiannya dengan sisa. Jadi gini, kawan-kawan 12,7 juta itu jangan lupa itu target ideal loh ya. Karena itu kan memang keluar pertama kali itu hutan sosial adalah corrective action dari nawacita Bapak Presiden Jokowi JK pada saat itu. Kita sudah hitung, kira-kira areal izin itu ada 36-37 juta. Pada tahun 2014 itu tahu nggak teman-teman? 4% aja yang untuk rakyat per 2014 sampai 2015 awal. Sisanya tuh 96% tuh swasta gitu. Nah, kalau 12,7 juta ini full jadi ideal, maka sebetulnya rakyat dapat 30% lebih. Swastanya kan swastanya nggak boleh dibunuh juga. Dia kan pertumbuhan ekonomi kita juga perlu begitu. Jadi paling tidak menjadi balance gitu, ada keberpihakan kepada masyarakat, kepada rakyat. Itu bisa 30% lebih, jadi 30-70 lah gitulah kira-kira ya. Pengaturannya kurang lebih seperti itu. Nah, dari 12,7 juta hektar yang ditargetkan ideal itu kan kita mesti bikin langkah jadi dalam 5 tahunannya. Memang per 5 tahun itu 4 juta. Tapi kalau kita lihat progres 2018-2019 bisa 1,8 juta per hektar, saya minta ke Pak Dirjen harusnya bisa cepet gitu. Tapi kan sebetulnya yang paling penting target idealnya apa, target realistiknya bagaimana, kemudian yang paling penting tadi yang Pak Menko bilang, arahan Bapak Presiden, contoh lapangannya apa sih? Konkretnya gimana sih? Nanti direplikasinya seperti apa gitu. Kawan-kawan sekarang ini sudah ada 4,4 juta dan nanti per Desember bisa tambah 200-an lagi kira-kira bisa 4,6 dan sudah ada 7.100-an kelompok SK ya kelompok 870.000 lebih kepala keluarga. Itu sebetulnya kelompoknya itu juga sudah mulai ada yang bisa jadi usaha yang udah jadi gitu, tapi masih sedikit, hanya 8% kira-kira dari 7.000-an itu. Tapi ada yang udah ekspor madu, ekspor aren, ekspor kayu putih, apalagi bahasa kayu manis, itu beda-beda. Ada ya misalnya yang kayu putih itu yang minta Singapura, kayu manis yang minta Eropa. Kemudian gaharu yang minta Timur Tengah gitu, itu udah ada. Tapi kan kalau cuma segitu aja kan nggak ngepek gitu ya, nggak ngangkat. Oleh karena itu Bapak Presiden mintanya coba lihat bagaimana persisnya seperti apa. Mungkin kalau istilahnya administrasi kayak saya ya NSPK-nya kayak gimana sih gitu supaya betul-betul luas. Gitu kira-kira kawan-kawan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko, Ibu Menteri atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Selamat siang Ibu. Terima kasih Selamat siang ya. Ibu. Selalu sehat Bu. Terima kasih sama-sama kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.